Golden Horde. Bangsa Mongol terkenal sebagai bangsa yang berwatak keras dan sangat menyukai peperangan. Keturunan dari Genghis Khan menebar ketakutan dan menginvasi setiap daerah yang mereka lalui pada awal periode pertengahan. Beberapa cabang dinasti Mongol berdiri dari daerah-daerah taklukan tersebut. Salah satu dinasti yang terbesar dan terlama keberadaannya adalah dinasti Golden Horde. Sejarah berdirinya dinasti Golden Horde. Daerah padang rumput Sungai Volga dan Siberia yang gersang di sebelah utara, dari sebuah garis yang memisahkan antara Laut Kaspia, Laut Aral, dan Danau Berkas pada umumnya dihuni warga pastoral. Mereka hidup dengan mengandalkan sektor peternakan. Warga padang rumput tersebut terorganisir menjadi keluarga, klan, dan konfederasi. Nah, klan menjadi unit dasar dalam mengatur masyarakat. Batu Khan. Pada tahun 1236 di bawah kepemimpinan Batu, warga nomad Mongol dan Turki menaklukkan beberapa daerah di bagian utara Laut Aral dan Kaspia, sekaligus mendirikan ibu kota yang mereka bernama Sarai. Tepi Sungai Atlik, Anas juga Volga. Serangkaian penaklukan bangsa Mongol sekaligus tersebut menandai berdirinya sebuah imperium baru di daerah tersebut. Menurut Batu Super, nama Golden Horde berasal dari kata sira, wardu. Sira berarti emas, sedangkan wardu berarti kemah. Sehingga dinasti ini diberi nama Golden Horde karena perkemahan yang warna mereka. Warna kulit mereka juga berwarna kuning keemasan. Perkembangan dinasti Golden Horde. Silsilah dinasti Golden Horde. Batu meninggal saat putranya bernama Sartak berada di Karakura. Sartak segera menuju Sarai dengan maksud menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin. Namun dalam perjalanannya ia meninggal dan meninggalkan keturunan Batu. Maka saudara Batu, si Berke Khan, menjadi penggantinya. Berke Khan adalah seorang Muslim. Ia terang-terangan menyatakan masuk Islam. Kebutuhannya adalah mengakui sebagai Muslim membuat banyak orang dan rakyat tertarik mengikuti jejaknya, yaitu masuk agama Islam. Setelah mencatat Berke masuk Islam, saat Mongol menjadi Agung Khan, Berke merasa sedih ketika orang-orang atas Mongol menghancurkan gereja dan menekan orang-orang Nasrani di Bukhara. Ini sebagian akibat sikap kasar dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim di sana. Itu keyakinannya untuk mengikuti agama Islam mulai muncul. Kemudian dalam perjalanan pulangnya dia bertemu dua pedagang Muslim. Dia banyak bertanya tentang Islam. Penjelasan dua pedagang tersebut membuatnya sadar dan memutuskan untuk masuk Islam. Sebagai seorang Muslim, Berke Khan termasuk seorang ortodok yang saleh. Seluruh anggota pasukannya adalah Muslim. Di kalangan tentara Berke ditetapkan berlakunya suatu etiket bahwa setiap prajurit harus memiliki sajadah, sehingga semuanya melakukan sholat tepat pada waktunya. Selain itu, tidak seorang pun dibolehkan meminum minuman keras. Wilayah Golden Horde. Berke memindahkan ibu kota dinasti Golden Horde ke Sarai yang berjarak 65 mil sebelah timur laut kota modern. Selain itu, dia menghiasi kota tersebut dengan sangat indah, sehingga kota Sarai baru layak dianggap sebagai pusat peradaban pada masa itu. Berke juga banyak membangun madrasah, masjid, dan monumen-monumen yang semakin memperindah kota Sarai baru. Atas inisiatif Sultan Mamluk, Baybars, Berke bersekutu dengan Sultan Mamluk dari Mesir. Sebagai tanda persahabatan, Berke mengirim tentara Golden Horde ke Mesir. Pada saat yang sama, Hulagu menjadi Ilkhan yang sepak terjang mengancam dunia Islam. Berke Khan beberapa kali terlibat konflik dengan Hulagu Khan. Salah satunya akibat perebutan wilayah Kaukasus. Berke pernah protes keras atas kiriman tentara Ilkhan ke Irak dan meminta Hulagu segera menarik tentara dari sana sebelum masuk ke Baghdad. Tentara Ilkhan kalah pada tahun 1263 dalam peperangan Tareh. Setelah terlibat peperangan antar keluarga Mongol yang terjadi selama 10 tahun, perseteruan antara keluarga Mongol semakin meruncing. Setelah diizinkannya suku Gonase di Kaffa Kraim oleh penguasa Golden Horde untuk membangun pos perdagangan. Ketika Berke berkuasa, dia menghapus yasak dan menggantikan dengan syariat. Yang menggunakan syariat Islam tersebut, ia dikenal sebagai pelindung Islam. Akan tetapi pemerintahannya tidak bertahan lama. Pada tahun 1267, ia wafat setelah berperang melawan Abaga, putra Hulagu dari Tiflis.
Puncak kejayaan dinasti Golden Horde. Angin segar perubahan datang kembali setelah keponakan Tohtu dan cucu Mongke Timur, putra Takhlicha Uzbek Khan naik sebagai penguasa Sare baru. Sebelum Uzbek Khan menjadi seorang muslim, para misionaris Kristen sempat mencoba memberikan pengaruh pada dirinya yang seorang pangan, tapi usaha tersebut gagal. Uzbek masuk ke agama Islam dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang muslim yang kuat dan taat. Setelah masuk Islam, Uzbek Khan memakai nama Muhammad Ghais al-Din Uzbek. Meskipun Berke dan Tuda Mongke merupakan pemimpin muslim, namun banyak rakyat Golden Horde masih menjadi penganut paganisme. Ghais al-Din tidak hanya menjadi pribadi memeluk Islam, tetapi juga menjadikan semua masyarakat dinasti Golden Horde menjadi muslim. Pada dekade kedua abad ke-14 Masehi, orang-orang Mongol melakukan konversi ke agama Islam secara besar-besaran. Tidak ada lagi orang pagan di masyarakat. Uzbek Khan menerapkan administrasi kenegaraan sesuai dengan syariat Islam. Semua peraturan negara menggunakan hukum Islam dan menggunakan peraturan Yasa. Selain itu, Uzbek Khan adalah penggemar kesenian dan sastra. Pada masanya, kehidupan berbudaya mencapai puncaknya. Uzbek banyak mendirikan bangunan yang indah termasuk masjid dan sekolah. Perdagangan pada masa Uzbek menjadi pesat. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk China datang ke sana. Ibnu Battuta yang pernah singgah ke Sare baru menjelaskan bahwa Golden Horde menjadi negara Islam yang paling sempurna saat itu. Maksud Islam yang sempurna adalah jasa-jasa dan perhatian Uzbek terhadap penegakan aturan Islam di kalangan Mongol, terutama di kalangan Golden Horde. Di bidang hubungan internasional, Uzbek merupakan penguasa yang disegani. Bahkan Ibnu Battuta menilai Uzbek adalah salah satu penguasa yang perkasa dari 7 orang penguasa yang kuat dan hebat. Persatuan antara keluarga Mongol nampaknya telah mendarah daging, karena setelah penguasa Ilkhan Khan di Persia telah memeluk Islam, permusuhan menjadi terus terjadi. Hal ini terkait dengan usaha Uzbek untuk merebut kembali wilayah Kaukasus Selatan yang sebelumnya dikalahkan oleh Ilkhan Khan. Usaha Uzbek untuk merebut Azerbaijan dihalangi oleh Abu Sayyid, penguasa Ilkhan Khan. Aliansi Golden Horde dan Mamluk juga mulai melemah setelah dinasti Ilkhan Khan membuat perjanjian persahabatan dan Mamluk. Setelah dikenal sebagai seorang muslim yang taat, Uzbek juga dikenal dengan sangat menghormati agama lain. Bahkan Uzbek menyambung persahabatan dengan dunia Kristen, meski Paus merasa kecewa karena usaha misionaris untuk mengajaknya kepada agama mereka gagal. Kehancuran Sire baru. Takhtamis, penguasa Sire baru cabang Mongol White Horde Siberia, meminta bantuan Timur Leng, sang penakluk, dan mulai mengepung Moskow. Gerenduk Moskow dipaksa membayar pajak dan tunduk kepada Islam. Takhtamis berhasil menundukkan kembali Moskow dan untuk kedua kalinya. Setelah mendapatkan kekuasaan, Takhtamis justru mengkhianati Timur Leng. Takhtamis menyerang Transoxiana saat Timur tidak berada di sana. Alasannya, Timur telah mengambil daerah Khawarizm yang sebelumnya milik Golden Horde. Timur membantah dengan mengatakan Khawarizm adalah milik dinasti Changtai yang diambil di Golden Horde. Timur Leng sangat marah atas pengkhianatan Takhtamis. Dia memimpin pasukan bergerak ke Moskow untuk berhadapan dengan Takhtamis pada tahun 1390. Antaranya masuk kota Moskow, merampas dan membunuh secara massal Timur yang tidak mempunyai niat menguasai Rusia secara langsung, mengangkat seorang dari kalangan Golden Horde sebagai pemimpin boneka di Sarai baru. Setelah Timur Leng kembali dari Rusia, Takhtamis menyerang lagi untuk merebut kembali kotanya, tetapi tentaranya sudah tidak memiliki kekuatan seperti masa jayanya. Akibatnya, Takhtamis kalah dari Timur Kutuk. Panglima Timur dengan bantuan Sultan Mamluk Turkuk, ia pun melarikan diri ke Mesir. Takhtamis mencoba kembali peruntungan dengan menyerang Sirval, dan tentara Golden Horde berhadapan dengan pasukan Timur di Terek, tapi pasukan Takhtamis kalah telak. Tentara Timur kemudian masuk ke Sarai baru dan melakukan pembayaran massal di sana. Akibatnya peradaban yang selama 2 abad terakhir dibangun oleh Golden Horde menjadi hancur lebur. Timur Leng mencintai keilmuan, kemudian membawa segala perabotan termasuk alat-alat laboratorium dan buku-buku berharga ke kotanya, Herat Samarkand. Setelah Timur pulang dari negerinya, Takhtamis kembali mencoba menguasai Sarai baru, namun lagi-lagi ia menderita kekalahan dari Timur Kutuk. Takhtamis terpaksa meminta suaka politik ke Pangeran Vitold dari Lithuania hingga meninggal di sana pada 1400.